Tuhan teras berjua-juahan. Ibas gelar Yesus Kristus, Raja penampak mankerina manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si petetap ukur manusia. Perkuah ate ras damai ibas dibata Bapa nari, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kesah si badia. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di Batam. Berita karena anaknya Tuhan ta Yesus Kristus. Ia manusia, ia tubuh arah kesusu rendah. Roma sada ayat 6. Terpalaskan kata di bata endah, si puji berkata arah kitab dende nomor siwah pulutul, baik si pemenang ras si kedua. Tuhan di batakap simada kegeluhan, subuh idoni bagepe surga. Di batakap hulu pengarapan, si jadi jaminan keselamatan mankerina manusia. Padang di bata tetap dengan tahan rasa lalap. Marilah si puji di bata telah kitab denden nomor 204 baik si pemenang ras keturunan.
manusia ibas ngalo-ngalo kerehen di bata inogekan secara responsornya. Di bata enggo erpadan reh kudoni enda alu kemuliaan guna maba damai ras keselamatan man manusia. Mari si bengketi paksa tenang guna ngukuri kini langan super ngantusi surah-surah di bata nandani gauni enda. Kain dia tanda keputusan ibas ngalo-ngalo tubuhan Tuhan Yesus. Kami ucapkan dari boleh kita keras harapan kami. Dengan kebiaran doni kuasai kehidupan kami. Asal pada menjadi harapan kami. Tuhan berjadilah kami. Sepuluh gegeh manglibata arah denden kitab denden nomor 262 bait si pemenang kelas kedua. Selaku persuruhan di bata, aku nahkan kata di bata man banta, nina di bata, olam biar, sebab aku kapraskam, aku kap di batamu, maka olah atenu aru. Kusampatikam, janah aku ngahancak kamu gegeh, kukawalikam, janah kukelimpi. Yesaya 40 ayat 10. Meriah ukurta ibas kita ngalokan kepadana, maka rendek kita arah kitab denden nomor 220 bait si pemenang kelas kedua.
Ibas Miha 5 ayat 2 5a diogekan secara tunggal. Nina Tuhan, O Bethlehem i Efrata, Amina i Juda kam puta sikitikna, tapi ibas kam nari, kupekeke sekala singarajai Israel, si asalna ibas adi nari, ibas paksa simuria nari. Dage itadingkan Tuhan mebangsana, sepaksa digeru sinandani mupuskan anaknya.
kenca bage kerina senina-seninana silit ibas pembuang ersada mulihkan ras bangsana jini. Kenca iar irajaina merayatna alu gege sireh ibas Tuhana dengan alu kemuliaan Tuhan di bata jini. Rayatna geluh alu senang erkite-kiteten kerina bangsa idoni endah ngergakan ia tubuh-tubuh jana ia mabadami. Ketuahan kala si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari Maranatha. Pertolongan sekalian Tuhan, mari rendah kita, foto kita. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranam Yesus Kristus, Bapa si mereka kami gege kengasupan bagi kesadaran. Maka ibas minggu advensi kompatkan enda wajar kami guna memiliki iman yang mau menyadari bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami melampaui kemampuan kami berpikir, melampaui akal, logika, pikiran kami. Maka Bapa ibas wari enda Raja kami berani mempercayai apa yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kami, namun Engkau berkati dan Engkau kehendaki terjadi dalam dunia ini. Maka ibas kami belajar meranalah kami Bapa di tengah-tengah kusuk perukuran pikiran ras hati kami, lah terjang kami masuk bagikan tapi masuk kami dalamkan kais mahulina di tengah-tengah dunia Enda pertonton kami Bapa. Berkati hamba-Mu, anak-Mu, sejauh daripada sempurna, belah nafas kami belajar karena kata di bata. Ibas belah anak-Mu Yesus Kristus, si nantikan kami kelahiranna, ibas momen Natal, ibas tahun endah, tertoto rasa pengandasi kami membantu. Amin. Pertolongan sedikit Tuhan, bahan renungan kita, ibas minggu Advent si keempat endah, terambil ibas Injil Lukas sada ayat 20 siwa 44 yogikan kami alu tunggal. Minter kencasi lawas Maria kusada kuta i Judea i daerah si erdeleng-deleng. Ije lawas ia ke rumah Sakaria. Jangan sanga ia berkat ke rumah kata kenaman Elisabeth menjuah-juah. Asumi bagi Elisabeth seorang Maria minter kemuin anak silit ibas bertinah. Elisabeth dem alu kesas dia. Maka alu seorang megang dina. Kerina diberu kama si belina datang pasu-pasu. Di pasu-pasu gelah anak si ibu kusmu. Isekin aku makanan di Tuhan rendahi aku. Sebab pencari ku bagi seorang minter kemuin anak silit ibas bertimpu alu meriah umur. Terjenjeda ayat penuntun Shalom. Shalom. Jujuah. Selamat hari Minggu pertolongan sekalian Tuhan. Selamat hari Minggu. Boleh disalami kanan dan kirinya selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu Kak. Pertolongan sekalian Tuhan ini harus disclaimer dulu. Disclaimer itu pengakuan. Yang pertama, Indah sudah lama sekali tidak khotbah berbahasa Karo. Jadi pagi adik Kari mungkin bahasanya akan lebih banyak bahasa Indonesia jelas. Kedua kan sampailah kita di Advent si tempatkan Advent yang mungkin jedanya sangat sedikit dengan masa raya Natal. Jadi mungkin di minggu-minggu Advent yang lain masa menunggunya itu panjang, tapi kalau Advent si tempatkan ini cuma jeda 1 hari. Maka hari Selasa nanti kita sudah bermalam Natal, hari Rabu sudah kebaktian Natal, dan mungkin ada kebaktian Natal yang kedua di tanggal 26 dan begitu seterusnya sampai nanti kita di momen akhir tahun dan tahun baru.
Disclaimer yang kedua ini berkaitan dengan Indah cukup mengapresiasi GBKP Runggut Kebayoran Lama yang secara bijaksana kemudian tidak menentukan panitia, makanya tidak ada seragam tahun ini, kan gitu ya. Biasanya kan kalau ada panitia ada seragamnya dan segala macam. Tahun ini diambil alih oleh Pertua Diaken dengan kesadaran, dengan kebijaksanaan, maka tahun ini banyak sekali yang sudah kita lalui. Kita merayakan 50 tahun gereja kita, lalu kita kemudian pergantian kepemimpinan di tengah BPMR, kita menyambut emeritus yang baru, dan berbagai macam hal kita rayakan sepanjang tahun ini. Maka mungkin itulah Natal sesungguhnya, bahwasanya ini bukan masalah seremonial, tapi ini masalah bagaimana gereja itu secara bijaksana menyikapi Natal. Maka disclaimer yang ketiga, dan ini juga apresiasi, jarang, udah beberapa tahun ini di Kebayoran Lama, tidak ada PJJ yang Natal di Kebayoran Lama. Ini bagus sekali, karena banyak gereja yang lain ber-PJJ dia Natal sebelum 24 dan sebelum 25 Desember. Ini mengikis makna Advent. Jadi sebenarnya walaupun kita memang ada Natal ya, ada Natal Zaitun, ada Natal Diakonia, ada Natal KKR, tapi sebenarnya secara teologis jauh lebih baik Advent itu benar-benar dijalani, direnungkan, karena kemudian momen Natal itu tidak hanya masalah seremonial, tapi betul-betul selebrasi, betul-betul perenungan yang benar, gitu ya. Maka mungkin ini menjadi refleksi bersama nanti. Apakah KKR, Diakonia, Zaitun, atau Natal-Natal yang lain bisa kita karyakan di tanggal 26, 27? Kita lihat nanti. Nah ini karena Indah udah lama nggak khotbah kedua, jadi sekalian memberi pesan. Yang menariknya adalah Indah tidak akan membahas lebih banyak tentang Mika karena ini berkaitan dengan tema Natal nanti di tanggal 24 dan 25. Tapi marilah kita fokus pada hari ini, Hari Perempuan 22 Desember. Boleh disalami kanan kirinya, selamat Hari Ibu. Mau bagian sini gak salam karena ada ibu-ibunya ya. Ini yang tadi udah lupa di pagi hari bahwa ternyata ya hari ini Hari Ibu untuk Indonesia. Kalau untuk internasional jatuh pada 8 Maret. Tapi untuk nasional 22 Desember. Yang menariknya teks Lukas juga bicara soal perempuan Maria dan Elizabeth. Yang harus Indah katakan saat ini adalah kenapa ini bukan masalah ibu yang punya anak aja yang dirayakan di tahun di setiap tanggal 22 Desember. Tapi setiap 22 Desember itu adalah rangkaian perayaan terhadap kehadiran seorang perempuan. Karena ini hadir di tahun 1938 ketika Kongres Perempuan ketiga terjadi di Bandung. Kita sama-sama tahu peran perempuan cukup besar di dalam perkembangan pendidikan, perkembangan gereja. Harus sama-sama sadar ya, Moria itu lebih aktif daripada Mambre. Itu harus kita akui. Peran perempuan dalam pendidikan jauh lebih besar. Maka isu yang ketiga, fatherless, itu booming di tahun 2004-2023 karena peran laki-laki perbapaan itu sangat kurang dalam tumbuh kembang kasih sayang anak. Maka peran perempuan itu sangat luar biasa dan diakui keberadaannya sejak kemudian Kongres Perempuan ketiga di tahun 1938. Itu pertama kalinya 22 Desember dirayakan sebagai Hari Ibu. Jadi ibu di sini bukan melulu ibu yang punya anak. Harus dipahami. Maka Indah selalu vokal di media sosial, selamat Hari Perempuan, selamat Hari Ibu. Panggilan ibu itu merujuk bukan hanya karena dia melahirkan seorang anak, tapi karena ibu hanya bisa diberikan kepada perempuan. Dan kita bersyukur gereja kita Moria
dia tidak melulu harus punya anak maka dikatakan mulia. Ini menarik, kan begitu. Maka apresiasilah perjalanan gereja kita, karena pada tahun 1938 di Kongres Perempuan itu pembahasan tentang perkawinan, akses pendidikan terhadap perempuan, isu-isu gender, peran perempuan sebagai pendidik, tanggung jawab perempuan di rumah sudah dibahas. Maka harusnya tahun 2024 si perempuan sudah merasa lebih sukacita di rumah. Bukankah begitu? Mulia? Lemes ya? Lebih sukacita ya? Jangan amin. Amin itu nanti dunia gitu ya. Tapi sekarang ini tanya, apakah Mulia lebih sukacita di tahun-tahun ini? Ya. Agak berat ya. Oke. Baiklah, Mambre, apakah sukacita di tahun 2024? Oh ya, itu karena Mulia yang tertekan ya. Tapi yang mau dipahami, satu sisi kita bahas perempuan pas kali 25 Desember, dan di sisi lain Advent yang keempat. Ini menarik. Advent itu 4 minggu, dan minggu keempat ini kita bicara tentang joy, sukacita. Ya. Di minggu Advent yang pertama kita lebih fokus pada harapan, yang harusnya juga di minggu yang kedua, Advent kedua, bicara tentang kedamaian. Di minggu Advent yang ketiga bicara tentang kasih, maka minggu yang keempat sudah bergerak menuju joyful, kesukacitaan. Maka dilihat kanan kirinya, ada yang mukanya tidak sukacita? Coba dilihat, pastikan dulu. Ada enggak? Lihat aja dulu, jangan disapa dulu. Ada nggak mukanya yang murung, tadi kena hujan datang sini, dan berterima kasih ya walaupun hujan menghadang kita tetap datang, karena bisa aja tetap di mobil lalu lewat YouTube. Banyak pilihan, tapi terima kasih sudah datang menerjang hujan. Dan joyful yang mau kita bahas di minggu keempat ini, Advent yang keempat ini adalah joyful yang jujur. Ada 2 tokoh yang menarik perpuluhan Tuhan. Dan ini berkaitan dengan tema kita. Tema di dalam bahasa Karo Emekap, sebentar tinggal lihat contekan. Berita Idur Tuhan tuhu-tuhu jadi. Atau dalam bahasa Indonesia, kabar dari Tuhan itu sungguh nyata. Pertanyaannya adalah, apa yang nyata sekarang? Ini nyatanya standarnya manusia, yang bisa dilihat, diraba, dicium, didengarkan, karena kita punya 5 indera. Atau nyata standar Tuhan, yang akan selalu melampaui akal pikiran kita, melampaui indera kita dan segala macam. Yang menariknya jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di dalam kekristenan itu semua melampaui akal. Semuanya melampaui akal. Pertama, Yesus yang lahir yang kita rayakan itu tidak akan lanjut karena kita akan Natal di situ. Itu adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya seorang Maria yang kemudian tidak punya relasi biologis dengan Yusuf bisa mengandung seorang anak? 1, masuk akal? Tidak. Ya. Yang kedua, dia harus mengungsi karena kita sama-sama tahu ada ketakutan besar ini dipersaksikan di Injil Matius. Herodes berencana membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Masuk akal? Bagaimana ada seorang raja yang kemudian punya rencana membunuh anak yang paling rentan, yakni anak usia 0 sampai 2 tahun? Tidak masuk akal. Sampai nggak masuk akalnya jatuh. Yang ketiga, di perjalanan Maria dia mampir lalu memberi salam kepada Elisabet. Elisabet kemarin kita baca di dalam Lukas 1 ayat 36. Lihat Elisabet, sanatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya, yang disebut mandul itu. 3. Ada narasi yang tidak mungkin. Yohanes Pembaptis lahir dari rahim Elisabet yang sudah tua dan sudah distigma, dikatakan mandul itu. Maka di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, ini menarik sekali.
Jemaat yang dikasih Tuhan, siap-siap kita bingung minggu ini. Supaya puasnya nanti tanggal 24. Resahlah hari ini, karena ternyata di dalam kekristenan adalah agama yang tidak masuk akal. Makin tegang ya, makin tenang suasananya. Dan yang paling lagi tidak masuk akal dari selalu jadi perdebatan antar agama, kekristenan punya 3 Allah katanya. 3 hakikat, 1 pribadi, 1 pribadi, 3 hakikat apapun itu bahasanya. Trinitas, Tritunggal, Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Agama kita tidak masuk akal. Ada yang resah? Ada yang mau keluar dari gereja ini? Ada ya? Coba dilihat, makin sukacita nggak kanan kirinya? Atau makin, aduh apa ini pendeta Ida? Minggu keempat harusnya sukacita kok jadinya deg-degan. Tapi itulah yang terjadi. Allah bekerja melampaui akal kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Perpuluhan mesin ekonomi Tuhan, mari siukuri perjalanan kita 2024. Masuk akal nggak? Banyak target kita yang tercapai, puji Tuhan. Banyak hal yang tidak tercapai, puji Tuhan. Banyak planning yang harusnya saya sehat saja, tapi ternyata saya harus sakit, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi mari dilihat, lihatlah seberapa tidak mungkinnya kita memulai awal tahun 2024. Hai, jemaat GBKP Kebaran Lama, kita sudah sampai di Advent yang ke-4. Segala duka cita, mungkin kita hari tahun ini ditinggalkan pasangan kita. Kita sakit, kita gagal, kita tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan jodoh, di tengah jalan harus putus. Kita meraih prestasi, masuk perguruan tinggi yang kita impikan. Tapi mari dilihat, semuanya itu bukanlah karena kuatku, bukanlah karena kemampuan kita. Semuanya itu karena Allah yang berkehendak melampaui akal kita. Disinilah karya Tuhan melalui Maria dan Elizabeth. Mereka melihat ini nggak masuk akal, tapi mereka tetap percaya. Apa yang dikatakan oleh Maria di ayat 38? Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu apa kata Elizabeth? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Di dalam ketidakmasuk akalan agama kita, justru ada kesukacitaan. Di dalam kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki, justru kita bisa tetap berjalan karena kita tahu rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Maka saya suka sekali, saya lupa, pastor ini dia bilang begini, jauh lebih baik saya tidak menerima dan tidak mengetahui kehendak Tuhan. Saya ulang, jauh lebih baik saya tidak mengerti kehendak Tuhan daripada saya hilang kepercayaan bahwa Tuhan mencintai saya. Agak pusing ya. Ini karena udah lama gak khotbah bahasa karo. Jauh lebih baiklah laikah kita perdalangan kegeluhan indah, tapi tetap keyakinan kita maka Tuhan pegang kendali. Hari ini dan sekarang. Jauh lebih baik laikah kita KIC terjadi ibas 2025, tapi mengucap syukur kita ibas tahun 2024 banci implementasi kita. Karena kita tahu yang awalnya tadi semuanya tidak masuk akal, toh terlewati juga karena Tuhan yang membimbing. Inilah iman Maria, inilah iman Elizabeth. Gak mungkin kalau dari akal manusia, tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Maka ini momen menyambut kedatangan anak Allah itu, menyambut bayi yang lahir di kondisi yang sangat kacau itu. Dengan apa? Dengan percaya walau segala hal yang kita impikan mungkin tidak masuk akal, tapi ketika kita menyerahkannya kepada Allah, ada kesukacitaan.
Jadi sebenarnya perpuluhan sinetron Tuhan, arti itu kan bukan berarti kita baik-baik saja, bukan berarti kita kemudian sukacita saja. Oke, udah berapa kebaya yang dijahit kemudian? Gak ada ya, karena gak ada panitia Natal ya, gak ada nuansa gitu, gak ada ya. Atau udah beli berapa baju Mang Bre? Gak ada, gak dibeli mulianya? Gak juga ya, sedikit Mang Bre ya. Bayangin, perpuluhan sinetron Tuhan, Natal ini kemudian adalah momen yang sebenarnya paling tidak masuk akal, tapi paling menghadirkan kesukacitaan yang kita selalu nantikan di berbagai macam tempat. Ini semua dirayakan. Ada berapa pohon Natal yang kita lihat? Di mall, ya kan? Banyak. Ini menjadi momen perayaan semua umat dan semua warga di dunia ini. Dan kita sama-sama tahu di balik kesukacitaan itu ada yang tidak masuk akal terjadi dalam kehidupan kita. Disinilah arti iman itu. Kita tetap berjalan, walaupun ragu, walaupun tidak pasti, tapi kita punya keyakinan enda dalam si dalam kami Tuhan, perbankan si nuduhkan dalam itu arti iman. Ini yang dikatakan Henry Genoa. Beriman itu bukan berarti tanpa keraguan, tapi dalam keraguan tetap mau berjalan karena tahu Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Maka berpuluh sinetron Tuhan ibas minggu Advent sempatkan Enda joyful menjadi sukacita, bukan berarti kita meniadakan kesedihan kita, bukan berarti kita menolak pergumulan kita, tapi justru secara jujur mengakui Tuhan kepengen tahu Enda sisa ada aku. Tuhan kepengen tahu Nenda aku harus sakit. Tuhan kepengen tahu Nenda aku gak dapat promosi. Tuhan ternyata tahun ini aku tadinya ingin melanjutkan relasiku. Tuhan ternyata tahun ini aku pengennya tadi masuk perguruan tinggi ini tapi tidak tercapai. Tuhan aku ingin tahun ini aku memiliki seorang anak. Tapi belum juga Tuhan kasih. Tapi Tuhan, dengan segala ketidak pencapaian itu, terima kasih saya sudah sampai di hari ini. Ini iman yang mau kita latih berproses dengan Tuhan. Iman yang mau kita latih bahwa banyak hal tidak tercapai dalam mimpi-mimpi kita. Tapi kita mau tetap percaya, inilah aku jadilah sesuai perkataanmu. Maka yang menarik perproses dengan Tuhan, ini dengan si Bagenda, si menjadikan anak ibas berting Elizabeth melonjak kegirangan. Ini bahasa dalam bahasa Indonesia. Kata melonjak menjadi sangat menarik. Itu leap for joy. Itu bahasa Brastaginya. Paham kita ya, leap for joy. Leap itu lompatan, for joy sukacita. Jadi ternyata yang terjadi pada anak di dalam kandungan Elizabeth itu dia menyadari siapa yang datang. Makanya katakan Elizabeth, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanmu bisa mengunjungi aku. Bayangkan performance Tuhan. Kehadiran Tuhan melampaui batas akal pikiran manusia. Dan Elizabeth dikuasai oleh kesah si baginda. Hanya dengan menjua-jua. Coba bayangkan ini, perilaku sederhana yang tidak besar, tidak butuh selebrasi atau seremonial, tidak butuh seragam, tapi kemudian ada gejolak lompatan kesukacitaan. Bukankah ini yang mau kita capai dalam hidup? Tidak butuh hal besar, tidak butuh kekayaan. Mungkin kita juga tidak mau jatuh pada kemiskinan, tapi serba cukup, serba seimbang, tapi ada gejolak kegembiraan dalam hati karena tahu Tuhan bujur. Kecukupan Enda jadikan aku live for joy, melompat kegembiraan. Dan ini yang menarik, dan ini arti dari iman. Menurut, nah ini agak pusing sedikit, Mela boleh. Coba dicek dulu kesukacitaan kanan kirinya masih terjaga, masih ya, masih aman. Masih aman. Dari mengutip seorang filsuf dari Denmark.
dia mengusung sebuah teorinya bahasa Brastadinya leap of faith, lompatan iman. Menurut Soren Kierkegaard, seseorang yang percaya pada kekristenan melalui Yesus Kristus adalah orang yang berani percaya pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Indah ulangi ya. Makin mengkerut jidatnya nggak apa-apa, gitu ya. Habis ini makan babi panggang, ngobrol sama keluarganya biar reda lagi pikirannya. Menurut Soren Kierkegaard, seseorang yang percaya pada Kristus Yesus adalah seseorang yang berani percaya pada sesuatu walau itu tidak bisa dibuktikan oleh akal kemanusiaan. Itu inti dari iman Kristen kita. Maka tergolong sintolan Tuhan. Belajar dari Kierkegaard, kita diajak berani di Natal ini. Berani apa? Berani bersuka cita walau kedukaan baru saja kita lewati. Berani tetap memilih damai sukacita walau rasanya sepi sekali tidak kembali ke kampung halaman. Berani memilih tetap bersukacita walau banyak kekecewaan, belum selesai amarah itu di dalam hati. Berani tetap memilih kesukacitaan walau banyak kegagalan terjadi di tahun 2024. Dibutuhkan keberanian memilih di tengah keterbatasan kita yang masih didominasi oleh banyak hal. Dan ini yang dilakukan Maria dan Elizabeth. Berani memilih percaya walaupun semuanya tidak masuk akal. Maka mantan Krina tergolong senikan Tuhan, tidak mau menambah beban kerutan di jidat. Tapi marilah kita belajar 3 hal. Yang pertama, di minggu Advent yang keempat ini belajarlah bersyukur dengan hal-hal kecil. Bersukacita yang tidak meniadakan kesusahan itu, tapi melihat, oh walaupun saya susah, ternyata saya masih bisa makan enak hari ini. Oh walaupun tadi pagi hujan, susah sekali bangun, tapi saya masih bisa ganti baju, mandi, dan ke gereja. Sederhana, tapi besar sekali itu. Terpenuh sedekalnya Tuhan, bangun siapa yang di sini mungkin tahun 2024 pas bangun itu udah gak semangat? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Bohong ya? Pasti ada. Di momen setahun ini pas bangun, itu capek banget rasanya. Karena banyak penderitaan, banyak mungkin sakit penyakit gitu ya. Maka Gereja Pertolongan ini sharing kami September dan Oktober itulah masa-masa kami bangun rasanya. Kenapa sih gak langsung malam biar tidur lagi gitu. Kami bermimpi jadi dosen, Tuhan capai tahun ini. Tapi ketika jadi dosen, ya ada risikonya. Ada waktu yang terbuang sampai malam hari, ada administrasi yang harus dilakukan. Belum lagi kami juga harus menjamu para donatur dan segala macam. Yang tadi mikirnya dosen ya cuma ngajar, belajar, baca buku, dan bikin silabus. Ternyata nggak begitu. Dan itulah Tuhan. Kita mungkin diberikan ini, mimpi dulu, naku. Ya, ada risikonya. Ada tanggung jawab yang tidak kita pikirkan sebelumnya dan harus kita hadapi. September dan Oktober itu adalah malam-malam atau nggak pagi-pagi setiap bangun. Bermimpinya keluar, udah marah-marah. Setiap bangun, bawaannya nggak suka cita. Bukannya berdoa malah ngeluh, capek banget. Dan kita tetap menjadi manusia. Berproses, berupaya, membersihkan emosi itu, lalu sadar, oh iya, saya masih manusia. Saya harus bersyukur pada hal kecil, seperti masih bangun. Masih mau bangun, masih mau mandi, masih mau makan. Itu sekarang menjadi hal-hal besar yang banyak orang di luar sana tidak lagi punya semangat untuk mandi, makan, dan bangun di pagi hari. Maka menjadi sukacita bukan berarti menolak kesusahan, menolak keresahan. Tapi justru menerima keresahan itu, tapi tetap memilih, saya mau tetap berjalan hari-hari. Walaupun berat rasanya. Lalu yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan. Di dalam minggu Advent yang ketiga, kita mesti fokus pada kasih. Karena itu inti dari Natal yang nanti kita rayakan. Maka beranilah tetap mengasihi
mengasihi walau orang tidak mengasihi kita. Susah ya? Susah ya? Lagu dahali. Ingat yang pertama, walau susah tetap memilih sukacita. Yang kedua, berani tetap mengasihi walau orang lain tidak mengasihi kita. Leap of faith, lompatan iman kita, mau berani mengasihi walau orang lain mencurangi, mengkhianati, menjelek-jelekan kita. Bukan hak kita membalasnya, tapi hak kita mengasihinya. Karena itu inti dari Natal. Jangan sampai terpolong ditolongin Tuhan. Bukan kita bijaksana ibas tahun enda, tapi lah kita bijak ibas pusuta. Dan yang terakhir, perpuluhan ditolongin Tuhan, beranilah tetap berharap bahwa kedamaian itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Perpuluhan ditolongin Tuhan, Adiogen berita sepanjang tahun 2024, Indah nggak tahu bagaimana perasaan kamu, tapi buat Indah banyak sekali ketidakdamaian yang terjadi. Perang di sana sini, perpolitikan yang semakin semrawut, apalagi pembunuhan seorang anak kepada orang tuanya makin gila. Dunia ini semakin gila, semakin tidak masuk akal. Kita bisa hilang harapan ketika melihat sosial media seorang anak bisa membunuh orang tuanya. Seorang perempuan, kalau kita membaca berita global, sebentar ada seorang perempuan yang harus mengalami kekerasan seksual. Hampir 50 orang laki-laki kerabat suaminya. Semakin gila dunia ini. Maka beranilah tetap berharap ada kedamaian yang Tuhan kasih melalui peristiwa Natal. Karena tanpa keberanian, kedamaian itu hanyalah kesemuan. Kedamaian itu hanya menjadi imajinasi, hanya menjadi pikiran, tapi tidak menjadi kelakuan kita. Maka kasih dan lakukan kita, beranilah tetap memilih sukacita walau banyak ketidakpuasan dalam hidup. Beranilah tetap mengasihi walau banyak orang tidak mengasihi kembali kita. Beranilah tetap memilih pengharapan daripada menyerah. Tadi pagi saya sampaikan seharusnya orang Kristen itu adalah orang yang suka istirahat dan tidak suka menyerah. Karena kita dikasih 1 hari Sabat setiap harinya. Harusnya momen itu momen istirahat, merenungkan kembali. Jangan sampai ada putusan, jangan sampai menyerah menjadi pilihan hidup kita. Maka berpulung ditolongi Tuhan, selamat minggu Advent yang keempat. Selamat resah, selamat bingung, selamat berani memilih sukacita di tengah banyak hal yang terjadi tidak sesuai kehendak kita. Dan marilah disalami kanan dan kirinya, lalu katakan belum, jangan salah. Lalu katakan mari sama-sama kita berani bertahan di dunia ini. Selamat mempersiapkan Natal kita, mantan jemaat Sitelengi kami, Sitelengi Tuhan. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan selamat berani memilih tetap mengasihi, bersukacita, berharap dan damai dalam hidup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, si sembah kami anak Yesus Kristus. Bujur Bapak Ibas Wari Enda Raja kami, maka ia jukam kami guna berani tetap memilih beriman di tengah ketidakpercayaan kami, di tengah keraguan kami, di tengah keduka citaan kami. Tapi kami mau tetap melihat bahwa berbagai macam hal kami lalui sepanjang tahun ini. Tapi Enda kami Bapak, kita lakukan kami Ibas minggu Advent Sitompatkan. Sikap kami menyambut Natal yang akan gereja Tuhan. Maka berikan kami kegagasan, keberanian, tetap mengasihi walau orang tidak mengasihi kembali, tetap memilih sukacita di tengah segala ratapan kami, tetap memilih berani berpengharapan walau banyak hal
yang tidak masuk akal terjadi dalam keseharian kami. Hendak perpulungan GBKP Kebayoran Lama, ibas kerina keterbatasan kami, ada pengandas kami tetap membantu. Amin. Pertolong sini tolongin Tuhan, mari kasih. Lakukan pengampun kini tertengkar dan berkerina kalau Kristen kita adori dan minta dari kasas. Aku teman di bawah kasih pada pasangan dan kasih. Aku teman Yesus Kristus anak sekolah berkata, sejarah sahabatnya, kudus berbenah, Sofian, Beras Maria, Sinana Bisa, Sana Mereka, Motis Ratus. Bapak Bapak Islam, maka jenazah musuh berlindung. Kedua kita semata, nanti di surga berpulang meninggal. Bapak sudah bersama, tidak ada yang mati, karena seluruh semua. Aku telah nasas sebagai, jangan saya gereja sebagai, terserah kawat sebagai, melalui dosa, ini yang pula kedua sesama. Amin. Pertolongan kebajikan.
Kata dibatasi jadi mama sudah kita akan personal Tuhan bersama. Cukup kita menuliskan persembahan Rastarte ibas kita mendengar. Kata wujud
persembahan bagi pertoton siapa